Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kembali lagi kita dalam podcast kita dengan tema kesiapan ASN menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi pertama kali saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sandi Saputra sebagai pamong pemerintahan Kelurahan Remodong Indah, Kecamatan Belinyuk, Kabupaten Bangka. Dan di sini saya sebagai hostnya ya. Di narasumber satu kita ada Ibu Elisa Sunarti. Halo Ibu Elisa. Perkenalkan, nama saya Elisa Sunarti. Saya fasilitator pemerintahan di Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang. Oke, dan narasumber kedua kita ada Ibu Nisa Ulkopipah. Baik, terima kasih Pak Moderator. Baik, nama saya Nisa Ulkopipah, jabatan pamong pemerintahan di Kelurahan Belinyung. Oke, baiklah sobat pendengar, balik lagi kita hari ini di dalam podcast kita akan memperbincangkan topik yang sangat spesial sekali, yaitu bertemakan tentang kesiapan ASN untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Kita tahu di 2045 Indonesia berusia 100 tahun tuh. Dan ada mimpi besar kita menjadi negara maju. Nah, ASN alias aparatur sipil negara punya peranan penting banget loh. Untuk mengupas hal itu, kita udah kedatangan dua narasumber kita, yaitu Ibu Elisa Sunarti selaku CPNS yang masih muda dan bisa mengupas tentang analis kebijakan publik, dan juga ada Ibu Nisa Ulkopipah selaku CPNS yang masih muda banget dan sering aktif di dunia digital layanan publik. Baiklah, kita bisa mendengar sedikit pemaparan dari Ibu Elisa. Silakan Ibu Elisa. Senang banget bisa gabung, tapi topik ini memang krusial karena tanpa ASN yang siap, mimpi Indonesia Emas 2045 bisa berat tercapai. Betul banget Bu Elisa, karena ujung-ujungnya semua kebijakan, pelayanan publik, dan pembangunan ASN yang menjadi penggerak utamanya. Nah, sip banget tuh. Kalau gitu langsung aja, gimana Ibu Elisa, menurut Anda kesiapan apa sih yang harus dimiliki ASN untuk menyongsong 2045? Menurut saya ada beberapa poin penting. Pertama, kompetensi dan profesionalisme. ASN harus terus belajar, bukan cuma soal administrasi, tapi juga teknologi dan analisis kebijakan. Kedua, integritas. Kalau mau Indonesia maju, ASN harus bebas KKN. Ketiga, orientasi kinerja. Jadi bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Wah, berat ya. Tapi masuk akal. Bagaimana Ibu Nisa, kalau dari pengalaman di lapangan, apa yang paling terasa? Kalau saya, yang paling terasa itu digitalisasi. ASN sekarang harus melek terhadap teknologi. Layanan publik banyak yang sudah menggunakan online. Masyarakat juga maunya serba cepat. Jadi, ASN wajib mempunyai digital skill. Selain itu, harus adaptif dan inovatif. Dunia cepat berubah, mulai dari teknologi, iklim, sampai cara masyarakat berinteraksi. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita akan ketinggalan. Wah, setuju banget tuh. Jadi teknologi dan mindset harus jalan bareng gitu ya. Iya, Pak Sandi. Nah, menurut Ibu Eca gimana, Bu? Betul, dan jangan lupa soal kolaborasi. ASN nggak bisa kerja sendirian, harus gandeng swasta, akademisi, masyarakat sipil, bahkan internasional. Indonesia Emas 2045 itu proyek besar, butuh kerja bareng semua pihak. Aku tambahin juga, ASN juga harus punya jiwa kepemimpinan melayani. Jadi, bukan lagi gaya lama yang command and control, tapi bagaimana melayani dan memberdayakan masyarakat. Nice banget. Jadi kalau kita rangkum nih, untuk Indonesia Emas 2045, ASN harus siap secara kompetensi,
integritas, digitalisasi, informasi, kolaborasi, dan orientasi hasil. Berat, tapi keren kalau bisa diwujudkan. Betul, karena pada akhirnya ASN itu bukan hanya birokrat administratif, tapi harus jadi agen perubahan. Nah, dan yang pasti ASN harus jadi bagian dari talent pool nasional. Orang-orang terbaik yang benar-benar mendorong pembangunan bangsa. Wah, mantap banget ya. Jadi jelas ya sobat pendengar, Indonesia Emas 2045 butuh ASN yang kompetitif, adaptif, inovatif, berintegritas, dan kolaboratif. Terima kasih banyak Ibu Elisa Sunarti dan Ibu Nisa Ulkopipah sudah hadir. Semoga obrolan ini bisa menjadi motivasi buat ASN kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya, jadi kesimpulan dari diskusi dengan Ibu Elisa dan Ibu Nisa dapat kita tarik beberapa poin penting. Yang pertama, ASN adalah kunci Indonesia Emas di 2045 karena menjadi motor penggerak birokrasi, pelaksana kebijakan, dan penyedia layanan publik. Yang kedua, kesiapan ASN mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, kompetensi dan profesionalisme. ASN harus terus belajar dan menguasai teknologi, analisis kebijakan, serta manajemen berbasis kinerja. Yang kedua, integritas dan etika publik. ASN harus bersih dari KKN, transparan, dan menjadi teladan. Yang ketiga, transformasi digital. ASN wajib menguasai literasi digital, memanfaatkan big data, AI, dan aplikasi layanan publik. Adaptif dan inovatif. ASN harus mampu menghadapi perubahan global dan berani menciptakan terobosan baru. Selanjutnya, ada kolaboratif. ASN harus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, maupun internasional. Yang terakhir, orientasi hasil. Fokus pada outcome yang nyata dirasakan masyarakat, bukan sekedar administrasi. Nah, yang ketiga, ASN masa depan harus menjadi agen perubahan dan bagian dari talent pool nasional untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, smart governance, digitalisasi, dan nilai ASN berakhlak adalah fondasi penting untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Penutup, ada kesimpulan dari saya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, ASN harus siap menjadi birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, inovatif, dan kolaboratif, sehingga mampu melayani masyarakat dengan baik dan membawa Indonesia menuju Indonesia maju, yaitu Indonesia Emas 2045. Sekian podcast kali ini. Saya akhiri, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.